Kawan, semoga selalu sehat, banyak rezeki, dan bahagia selalu. Kali ini, admin akan mengulas film Jailbreak Pack atau dalam bahasa Spanyol berjudul Pacto de Fuga. Film ini dirilis tahun 2020. Cerita film ini diangkat dari kisah nyata tentang pembobolan penjara terbesar dalam sejarah Chili. Untuk itu, mari kita siapkan waktu, konsentrasi, dan selamat menyaksikan. Pada Juli 1988, saat Jenderal Augusto Pinochet berkuasa di Chili, 120 orang anggota Front Patriotik yang memperjuangkan demokrasi ditangkap. Mereka dibawa ke penjara umum Santiago yang berkapasitas 2.000 orang. Namun selama berbulan-bulan, 120 orang ini berdemo. Mereka meminta dipisahkan karena merasa sebagai tahanan politik, bukan tahanan kriminal biasa. Akhirnya 120 napi itu dipindahkan ke blok penjara khusus 2 lantai. Ternyata 5 orang diantaranya telah merancang ini semua untuk melarikan diri. Mereka adalah Leon Vargas, Rafael Jimenez, Germán Sánchez, Patricio, dan Lalo Sotomayor. Namun saat menempati sel, Leon Vargas terpaksa bergeser ke sel 51 karena sel 50 yang telah direncanakan untuk ditempati telah dihuni oleh tahanan lain. Cagaste la comunicación, Vargas. ¿Qué hacemos? Ini otomatis mengubah rencana awal mereka yang tadinya ingin menghubungkan lantai atas dan bawah. ¿Esta no era la que queríamos tomar? Namun Vargas memiliki ide lain untuk menanganinya. Di blok penjara ini, para tahanan diberi tugas sesuai skill dan minat masing-masing. Ada yang bekerja sebagai tukang perkakas, juru masak, penjahit, bahkan pelukis. Seperti penjara lainnya, sarana olahraga juga tersedia. Saat itu, di area olahraga, Vargas menjelaskan situasi sekitar penjara pada Jimenez dan Germán. Namun Vargas dan Jimenez sering berbeda pendapat. Jimenez mengungkit kesalahan Vargas hingga mereka bertengkar. Germán sebagai penengah mencoba menyatukan mereka kembali. Personal, yo no estaría acá. Los dos son fundamentales por la experiencia que tienen. Vargas melanjutkan penjelasannya. Di luar penjara ada pohon palem dekat sungai. Jarak dari penjara ke tepi sungai sekitar 70 meter. Jika ukuran terowongan 70 kali 70 cm, berarti tanah yang harus dikeluarkan sekitar 70 ton. Bagaimana mengeluarkan tanah 70 ton tanpa terdeteksi? Tidak lama, Jimenez meminta maaf atas perkataannya pada Vargas. Bueno, Vargas, quería pedir disculpas. Namun, Vargas pergi tanpa sepatah kata pun. Di dalam penjara, Bigote mengajak Jimenez untuk kabur. Karena Jimenez kurang begitu mengenal Bigote, ia tak menanggapinya lalu pergi. Di hari kelima, Jimenez memilih lokasi untuk menggali terowongan. Mereka berencana membobol tembok dekat pintu masuk, lalu membuat tembok tiruan untuk menutupinya. Bloque falso de ser exacta. Hari berikutnya mereka mulai uji coba. Jimenez memotong tembok, lalu Germán membuat adonan cat untuk menutupi celah tersebut. Dan hasilnya sesuai harapan mereka. Tidak lama Lulo mendatangi Vargas dan memberinya obeng panjang dari dalam gitar. Beberapa hari berikutnya, polisi membawa beberapa tahanan politik. Salah satunya adalah Oscar Lira. Oscar Lira merupakan salah satu orang yang gigih memperjuangkan demokrasi di Chili. Es el hijo de Eugenio Lira. Ágil, combativo, temerario. Kedatangan Oscar diikuti kedatangan pengacara Fabiola Pizarro. Kehadiran Fabiola adalah untuk bantuan hukum dan memastikan para tahanan politik diperlakukan dengan layak. Tidak lama muncul Andrade, jaksa penuntut para tahanan utusan pemerintah. No, cuidado, no se le vaya a caer la repisa al cine y no tiene ninguna injerencia. Y yo no puedo hacer lo que ella cree que no puedo. De que también te acusen por maltrato de obra al personal. No, yo no tengo nada que ver con eso. Lantas Fabiola menyodorkan berkas bantuan hukum untuk ditandatangani Oscar. Di hari ke-11, Vargas CS melanjutkan aksinya. Germán memotong tembok, sedangkan Vargas membuat lubang tembok menuju plafon. Saat Vargas mulai memotong dengan gergaji besi, tiba-tiba tembok itu runtuh. Vargas segera meminta telur pada Jimenez, lalu meminta koran dan air pada Patricio. Jimenez segera turun dan menyuruh Lalo untuk mencari poster.
Setelah itu, Jimenez meminta satu nampan telur ke dapur penjara, dan Lalo bergegas meminta poster pada temannya. Hola, compañero cantante. Un poquitito más, como va para la semana. Di sisi lain, Vargas mengecek plafon, dan ternyata plafon di atas penjara sangat panjang, dan itu memungkinkan mereka untuk menaruh tanah di sana. Jimenez, Jerman, dan Lalo segera mensuplai barang yang diminta oleh Vargas. Patricio membuat bubur kertas dari koran dan air, lalu Vargas mencampurkannya dengan telur sebagai perekat adonan. Belum selesai meracik, para sipir berdatangan. Lalo segera memainkan lagu sebagai kode adanya pemeriksaan. Vargas naik ke plafon dan segera membentuk adonan untuk menutupi lubang plafon. Setelah selesai, Vargas menutupnya lalu melapisinya dengan poster. Para sipir telah sampai tepat di depan sel. Mereka lantas membersihkan diri dan keluar satu persatu. Ya, dale. Dale. ¿Quiere que lo espere todo el día? ¡Salga, me están diciendo! Sipir segera masuk dan memeriksa. Para tahanan menunggu di luar dengan penuh kekhawatiran. ¡Bravo! ¿Estáis listos arriba? ¡Vámonos! Dan untung saja, rencana kabur mereka tidak terbongkar. Pada hari ke-34, Paulina, mantan istri Jimenez, berkunjung ke penjara. Selain Paulina, ayah Patricio, Gaston Velasquez juga berkunjung. Ini adalah untuk pertama kalinya Patricio dan Jimenez dikunjungi. ¿Cómo te están tratando? De lo mejor. Namun kedatangan Paulina menemui Jimenez adalah untuk berpamitan. Ia berencana membawa anak-anak mereka ke Churicho untuk menetap di sana. Jimenez tidak mengizinkan anak-anaknya untuk dibawa pindah dan akhirnya mereka bertengkar. Los niños no son tareas domésticas, Paulina. Pero toda la semana va a ver a los niños. Es que la que me dejó fuiste tú. Beberapa hari berikutnya, tembok tiruan selesai dibuat. Vargas membobol tembok dekat pintu. Namun lagi-lagi, sipir datang di saat mereka baru memulai. Prisionero Velázquez no está acá. Está colaborando. Es que me busque en la oficina, por favor. Nosotros le decimos cabo, nosotros. Setelah sipir pergi, mereka melanjutkan pembobolan tembok dan memasang tembok tiruan. Puing dari runtuhan tembok dibawa Vargas ke lantai 2 untuk dibuang di atas plafon. Mereka meratakan tanah dan puing agar beban di atas plafon terbagi seimbang. Setelah selesai menggali dan menaruh tanah, mereka menutup lubang tembok dan plafon lalu menyamarkannya dengan adonan cat. Pekerjaan itu mereka lakukan berulang-ulang dan bergantian hingga tanah mulai menumpuk di plafon. Di hari ke-77, setelah lebih dari 20 hari menggali, Vargas mulai mengukur terowongan. Ternyata, hasil yang mereka dapatkan hanya 190 cm. Artinya, yang harus mereka gali masih tersisa 6.810 cm. Lalu tiba-tiba para sipir mengumpulkan tahanan. Oscar Lira yang kerap diincar oleh sipir, dipindahkan ke sel isolasi. Di hari berikutnya, Jerman hendak memindahkan tanah galian. Tiba-tiba, ia dihentikan oleh sipir yang memeriksa tasnya. Beruntung Jerman menutupi tanah tersebut dengan kain dan buku. Saat sipir memintanya ke ruangan, Jerman memberikan tas itu pada Vargas. Dígame, Sánchez. Dígame. Ternyata, sang sipir memanggil Jerman hanya untuk meminta majalah terbaru padanya. Necesito que me las cambies. Masuk ke hari 83 pada masa berkunjung, seorang pendeta menemui Vargas. Ia membawakannya majalah teknik, mengingat Vargas merupakan seorang arsitek. Estamos en ese mismo camino. ¿Así? Compañero León. Sementara Oscar dikunjungi oleh kakaknya. Kakaknya merupakan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun pertemuan itu berakhir dengan perdebatan. Oscar dan ayahnya merupakan pejuang demokrasi, sementara kakaknya merupakan orang yang main aman dan tidak mau pusing. Los que me trajeron hasta acá y son los tuyos los que te tienen allá afuera.
Pada hari ke-86, setelah menyadari menggali terowongan membutuhkan lebih banyak orang, Vargas, Jimenez, dan Jerman merekrut tahanan terpercaya untuk membantu mereka menggali terowongan. Vargas membagi 4 shift dengan waktu penggalian 2 jam. Masing-masing shift harus mengeluarkan tanah lebih dari 100 kg. Para anggota harus membersihkan diri setelah bekerja dan tidak boleh terlihat kelelahan. Untuk menghindari kecurigaan sipir, mereka membuat lubang di plafon sel lainnya. Anggota yang mengawasi akan memberi kode dengan tepukan tangan bila ada sipir yang melintas. Untuk menghindari kecurigaan, penggalian hanya dilakukan pada siang hari. De feria en las que echamos la tierra no pasarán por el porque necesitamos la luz. Para tahanan yang tidak mengetahui mengira ada binatang di plafon mereka. Padre que se meten ahí en el entretecho. Tienen que seguir haciendo lo de siempre por más cansados que estén del horario habitual en el que realizan sus actividades. No lleguen atrasados a las reuniones de taller o a los compromisos. Que este penal sea solo una estación. Pada saat bermain bola, Oscar berbicara pada Jimenez seolah-olah ia telah mengetahui rencana yang dilakukan olehnya. Dan akhirnya, Oscar bergabung dalam penggalian tersebut. Pada hari ke-149, sebuah serangan oleh Front Patriotik terjadi di daerah Cincol. Serangan yang tidak perlu tersebut membawa dampak negatif untuk para tahanan. Namun lagi-lagi, Vargas menunjukkan kecerdasannya. Ia menyarankan agar Paulina mencari dukungan dari luar penjara untuk misi mereka. Akhirnya pada kunjungan di hari ke-182, Jimenez meminta bantuan Paulina menyiapkan dukungan dari luar untuk misi para tahanan kabur dari penjara. ¿Pensado lo que les va a pasar si los detectan y a nosotros afuera? Memasuki hari ke-205, setelah serangan di Cincol, terjadi penyerangan hingga jatuh korban di Güenes. Akibatnya, kepala penjara memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh tahanan politik. Jimenez segera memberitahukan para rekannya yang sedang bekerja. Namun, mereka membutuhkan waktu lebih lama karena harus menutup lubang dan membersihkan diri mereka. Untuk mengulur waktu, Jimenez dan rekan-rekan membuat kerusuhan dengan para sipir penjara. Akibat dari kerusuhan tersebut, mereka dihukum. Saat Andrade datang, Vargas mulai menyanyikan lagu kebangsaan Chili yang langsung diikuti tahanan lainnya. Jimenez sebagai pelaku utama kerusuhan dikurung dalam sel isolasi. Tidak lama, Andrade mendatangi Jimenez untuk melemahkannya. Porque perdiste tu matrimonio, tu hijo. Masuk ke hari 217, Paulina meminta dukungan partai untuk menyambut para tahanan melarikan diri. Namun mereka takut dalam pelarian tersebut terjadi konfrontasi yang sangat beresiko untuk merusak nama partai. Di sisi lain, para tahanan terus melakukan penggalian dengan keyakinan untuk bebas dari penjara tersebut. Sementara di luar, Paulina mencari dukungan dan terus-menerus mendapat penolakan. Meski begitu, Paulina tidak menyerah. Suatu hari, ia datang ke gereja bersama istri Jerman dan adiknya. Setelah selesai berdoa, mereka melakukan pertemuan bersama pendeta di sebuah ruangan. Mereka berempat sepakat untuk mendukung dan memfasilitasi rencana melarikan diri para tahanan. No se usen armas. Beberapa hari kemudian, Jimenez dikunjungi oleh Fabiola. Ahora sí que huele a mierda. Dan ternyata, Fabiola telah mengetahui rencana kabur mereka dari Paulina. Dan dia memberikan dukungan penuh pada misi tersebut.
Di hari ke-392, kedalaman terowongan hampir mencapai 10 meter. Tiba-tiba Xavier mengalami sesak napas karena kekurangan oksigen dan pingsan. Menyadari Xavier pingsan, Jimenez segera mendekatinya lalu menarik tubuh Xavier keluar terowongan. Atas masalah tersebut, lagi-lagi Vargas memiliki ide untuk mengatasinya. Jimenez memesan plastik khusus untuk selang udara pada Fabiola. Sebagai pengacara, Fabiola sangat aman untuk membawa kebutuhan Jimenez tanpa terdeteksi. Envuelta en polietileno. Setelah mendapat selang udara, Jimenez meminta bantuan Salgado untuk membuat mesin penyuplai udara. Dengan imbalan dapat bebas dari penjara, tentu saja Salgado menyanggupinya. Dengan bermodal motor listrik, ember, dan selang plastik, kini mereka memiliki suplai udara di dalam terowongan. Tetapi kemudian, Andrade menyodorkan data 9 tahanan yang terancam hukuman mati. Di antaranya adalah Jimenez, Jerman, dan Patricio. Bahkan, kabar ancaman mati tersebut menjadi headline di surat kabar. Di sisi lain seorang diri, Vargas sibuk memasang lampu di dinding terowongan yang telah semakin panjang. Dalam kesendiriannya itu, Vargas melihat foto anak dan istrinya yang telah tiada. Di ruang sipir, Bigote ditemui oleh Andrade. Ternyata, Andrade memaksa Bigote untuk menjadi informannya. Andrade mengancam keluarga Bigote apabila ia menolak. 49. Lalu kita memasuki hari ke-524. Jimenez dan Jermain menyiapkan selang dan cat warna merah untuk menandai lokasi lubang yang akan digali dari luar. Sore harinya, adik ipar Jerman melihat tanda tersebut. Keesokan harinya, pendeta menemui Vargas. Ia mengabarkan bahwa titik galian masih kurang 40 kaki atau sekitar 12 meter lebih ke depan. Pendeta meminta Vargas untuk melakukan pengakuan dosa. Namun, semenjak anak dan istrinya meninggal, Vargas seolah kehilangan semangat. Di hari ke-559, saat Jerman dan rekannya sedang bekerja, tiba-tiba terjadi gempa hingga membuat semua orang panik. Vargas dan Jimenez berlari ke dalam sel untuk menyelamatkan kawan-kawannya yang sedang bekerja di terowongan. ¿Eso que vienen tan tarde? Compañero, ya no se torció una pata. Que se inscriban con el cabo Medina los que necesitan atención en la enfermería. Ya se terminó el temblorcito, así que ahora los vamos a contar. Setelah mengecek terowongan, Vargas sangat yakin dinding terowongan akan runtuh bila kembali terjadi gempa. Untuk itu, mereka mempercepat dan menambah jam kerja penggalian. Di sisi lain, Paulina tengah mempersiapkan identitas baru untuk para tahanan yang akan kabur. Saat bermain catur, Emilio meminta Vargas untuk membawa seluruh tahanan. Emilio sendiri tidak berniat untuk ikut bergabung, namun ia meminta Vargas berlari untuknya saat bebas nanti. Vargas menyanggupi permintaan Emilio dan mengakhiri permainan. Pada kunjungan yang terakhir, para tahanan yang berniat kabur memeluk keluarga mereka masing-masing, kecuali Vargas yang hanya bisa melihat foto keluarganya. Resiko dari pelarian ini sangat besar. Lalu pada sore itu, 29 Januari 1990, di hari ke-567, para tahanan dan sipir sedang menyaksikan film bersama-sama. Para anggota yang bersiap kabur, satu persatu meninggalkan tempat tersebut. Oscar Lira bertugas menceklis anggota terdaftar untuk masuk ke terowongan. Jimenez menjadi orang pertama yang masuk lebih dulu. Atención, se prepara el grupo 2. Namun setelah sampai di ujung terowongan, orang di luar tidak juga datang untuk membuka lubang. Akibatnya, mereka harus menunggu dalam terowongan panas, sempit, dan sesak tersebut. Panjang terowongan yang digali selama lebih dari 18 bulan itu, kini mencapai panjang 80 meter lebih.
Di ruang nonton, tiba-tiba Bigote menyadari ada yang tidak beres. Ia segera mencari Jimenez, namun Emilio menghentikannya. Dengan sangat tega, Bigote menjatuhkan Emilio. Kini ia telah melihat lubang dan menyadari bahwa Jimenez telah kabur. Oscar menenangkan Bigote dan menyuruhnya untuk masuk terowongan. Namun ia menolak dan ingin melapor. Alhasil mereka pun berkelahi. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya pembukaan lubang dimulai. Setelah lubang terbuka, satu persatu dari mereka keluar. Tenemos solamente 5 minutos para irnos. Namun naasnya, Oscar terluka hingga ia kehabisan tenaga dan memilih untuk tetap tinggal. Setelah seluruh tahanan keluar dari terowongan, mereka menyusuri jalan di pinggir sungai menuju jembatan. Di atas jembatan, bis yang disiapkan Paulina telah sampai untuk menjemput mereka. Menyadari Oscar tidak ada, Jerman kembali untuk menyusulnya. Sementara, tahanan lain telah masuk dan bersiap di dalam mobil. Di ruang nonton, film telah selesai. Para tahanan yang kembali membantu Emilio untuk bangkit. Emilio lantas menyuruh mereka untuk kabur melalui lubang di sel Jimenez. Akibatnya, seluruh tahanan berbondong-bondong untuk kabur, hingga sipir menyadari aksi mereka tersebut. Setelah menunggu Jerman dan Oscar yang tak kunjung datang, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba, Jerman datang dengan menggelengkan kepala, yang berarti Oscar tidak ditemukan. Di dalam sel, para sipir menarik kembali para tahanan yang mencoba kabur. Meski beberapa tahanan berhasil keluar dari terowongan tersebut. Fabiola dan pendeta harap-harap cemas dari rumah mereka masing-masing. Kemudian Paulina membagikan identitas baru untuk para tahanan. Di dalam sel, kepala penjara menerima laporan bahwa dari 120 tahanan, 49 berhasil kabur. Dan entah apa alasannya, Oscar yang sedang terluka bersembunyi di toilet. Jaksa Andrade diberitahu via telepon tentang kejadian tersebut, dan itu membuatnya sangat geram. Di sisi lain, para tahanan yang berhasil kabur dibagi per grup, lalu diturunkan di tempat berbeda. Di setiap perhentian telah disiapkan mobil untuk menjemput mereka. Paulina sendiri berpisah dengan Jimenez. Setelah turun, Vargas berlari untuk menepati permintaan Emilio. Rafael Jimenez sendiri merupakan orang terakhir di dalam bis tersebut. Pelarian besar-besaran ini dikenal dengan Operation Éxito, yang merupakan pembobolan penjara terbesar dalam sejarah Chili. Beberapa tahanan pindah dan menetap di luar negeri. Setelah Augusto Pinochet digantikan Presiden Patricio Aylwin, status buron para tahanan dicabut, dan cerita ini pun selesai. Dari film ini kita belajar, untuk mencapai suatu tujuan, kita harus bersabar dan mengatasi setiap rintangan sampai tujuan itu tercapai. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, tetap semangat kawan, dan wassalam.